Oke, mari kita mulai. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara Dikilab sesi Data Mentoring Webinar di tanggal 19 Januari ini. Jadi pertama-tama selamat datang juga dari teman-teman yang sudah absen. Maksudnya memperkenalkan diri, sudah memperkenalkan diri chatbox. Saya lihat tadi ada banyak yang dari Jakarta, dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan, ada yang Pulau Jambi, dari Sumatera juga ada tadi ya, dari Padang. Terus dari kalau Pulau Jawa ini paling banyak ya biasanya Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Terus ada yang tetangga saya juga nih dari Serang, Banten, Tangerang, Jakarta, mungkin ada yang tadi ada yang dari Tangerang Selatan, Depok, Jabodetabek. Terus juga ada yang dari Bandung, Cilacap dan sebagainya, dan juga ada yang dari Bali juga katanya. Wah, berarti teman-teman se-Indonesia sudah hadir dalam satu dalam satu tempat ya di sini ya. Ini luar biasa banget nih teman-teman. Terima kasih atas spiritnya ya, antusiasmenya untuk hadir di acara malam ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, sebelum memulai acaranya aku mau memastikan dua hal. Yang pertama itu teman-teman sekalian, pastikan koneksi internetnya stabil walaupun mungkin yang lagi di rumah atau yang lagi di tempat lain mungkin ya, itu bisa dicek dulu koneksinya stabil atau enggak, karena kalau misalnya tidak stabil takutnya tidak maksimal untuk mendapatkan sesi hari ini ya, untuk mengikuti sesi hari ini takut terputus-putus gitu, takutnya teman-teman juga tidak maksimal jadinya. Lalu kemudian jangan lupa untuk mungkin yang bisa mau dicatat di perjalanan kita hari ini, perjalanan ngomongnya, di sesi kita hari ini, nanti bisa dicatat juga mungkin ada hal-hal yang penting karena hari ini temanya keren banget. Temanya apa sih teman-teman? Mungkin ada yang nggak ya yang nggak tahu, jangan-jangan dimasuk ke sini temanya apa. Jadi aku akan share something dulu ke teman-teman. Nah, ini dia. Teman-teman sekalian, temanya hari ini adalah kembangkan bisnismu lebih cepat dengan data. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian yang di sini sudah ada bisnis mungkin atau mau pengen tahu lebih lanjut kayak apa sih yang bisa dilakukan, dimaksimalkan ya dalam bisnisnya. Dan kebetulan di sini akan ada pemateri hari ini yang keren banget tentunya, yang akan share mengenai banyak hal gimana kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih cepat dengan data. Dan tentu saja speakernya kita undang dari jauh-jauh luar pulau Indonesia nih tentunya. Dan acara hari ini perkiraannya nanti akan selesai di jam pukul 9. Mungkin nanti teman-teman persiapkan juga ya apa yang mau ditanyakan juga nanti mungkin bisa dipersiapkan di sesi tanya jawabnya. Dan teman-teman kalau ingin bertanya juga mungkin pertanyaan bisa yang lebih relate dengan bisnis dengan datanya ya teman-teman. Jadi nanti mungkin setelah sesi presentasinya bisa ada pertanyaan langsung bisa dilakukan di chat box, dan teman-teman nanti bisa sebutkan nama dan boleh asal kotanya juga, lalu bisa ditulis pertanyaannya. Dan teman-teman, event hari ini atau webinar kali ini disupport oleh Online Pajak tentu saja, dan kemudian ada teman-teman kita juga dari BEM FST UAI, Himatif Universitas Pajajaran, Bilo Tangerang juga, dan Himpunan Matematika Mahasiswa Matematika UPH. Jadi mungkin yang sudah hadir di sini perwakilannya, selamat datang. Terima kasih sudah mendukung acara hari ini ya, sudah mensupport acara ini hingga hari ini berjalan dengan baik ya, walaupun belum berjalan tapi pasti akan baik. Terus teman-teman sekalian ada giveaway. Jadi waktu itu ingat banget masih banyak yang pengen minta dari teman-teman di Kilab tuh, Kak ada giveaway nggak sih? Akhirnya kita provide nih dengan bantuan dari teman-teman dari Online Pajak juga. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan share momen belajar hari ini untuk mendapatkan hadiah total Rp300.000. Ini hadiahnya untuk 3 orang pemenang. Caranya itu bisa diikutin dengan upload Instagram Story momen selama webinar berlangsung semenarik mungkin. Jadi bisa dengan kreativitas teman-teman, kreativitas atau kreasi teman-teman yang hadir di sini, dan semenarik mungkin nanti akan mendapatkan hadiahnya. Dan jangan lupa tag mention akun Instagram. Yang pertama tentu saja tag @dqlab, dan yang kedua adalah live @online pajak.
Jadi mungkin aku ulang lagi ya, untuk mendapatkan hadiah totalnya nih di Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya itu mengupload Instagram Story momen selama webinar ini berlangsung semenarik mungkin, bebas dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau dikreasikan semenarik mungkinnya, mungkin ya di inilah ya, jangan aku bantuin lah ya, mau diapain nanti bebas dari teman-teman sekalian. Jangan lupa tag dan atau mention akun Instagram di Kilab dan live at online pajak. Jadi di upload di Instagram story-nya ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik acaranya nanti ya, hari ini ngapain aja, dan bisa mungkin teman-teman bisa dijadikan materi juga untuk upload Instagram story-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman kalau tertarik untuk membuat webinar seperti ini yang berhubungan dengan data science, mungkin bisa ajak teman-teman, komunitas teman-teman berkolaborasi dengan Dikilab, bisa dengan menghubungi nomor yang ada tertera di sini. Jadi Dikilab tertarik banget untuk berkolaborasi dengan komunitas teman-teman sekalian, dan mungkin juga teman-teman sekalian ada yang mahasiswa, ada yang mungkin bekerja di suatu tempat company ya, dan ingin melakukan partnership untuk membuat webinar, kita sangat terbuka sekali dan bisa menghubungi di nomor yang terlampir di sini, yaitu nomor saya juga gitu. Oke, sekian mungkin informasinya yang dari aku share itu. Nah, sebelumnya akan ada informasi yang mau di-share juga dari teman kita, namanya Nia. Halo Nia, dengeran nggak? Hai Re, apa kabar? Halo Nia, baik-baik Nia. Nah, Nia ini dari online pajak ya nih. Nanti mau diceritain online pajak itu apa? Monggo banget nih. Oke, nah aku akan share teman-teman semua sebentar ya. Terima kasih teman-teman udah kasih kesempatan hari ini untuk online pajak bergabung ya Re di Qlab di webinar. Ini adalah webinar pertama kita nih, kolaborasi antara di Qlab dan juga online pajak. Nah, kalau katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi supaya kita sayang, aku mau kenalin dulu siapa sih online pajak gitu ya. Kalau dengar tentang pajak, mungkin teman-teman langsung pikirannya, waduh ini BUMN apa gimana nih ya, kayak gitu kan, karena pajak. Ternyata enggak teman-teman, online pajak kita adalah sebuah perusahaan swasta, IT company yang memang bergerak di bidang untuk transaksi pembayaran pajak. Memang kebanyakan klien kita adalah B2B, business to business gitu, untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi bahkan foundersnya sendiri atau dan juga CEO sekaligus merupakan seorang Perancis, berkewarganegaraan Perancis. Ya waktu itu kenapa sih Charles Guinot ini pingin buat perusahaan online pajak. Jadi berawal dari kesulitan yang ditemukan oleh Charles ketika mengurus soal perpajakan di Indonesia. Jadi Charles berpikir kenapa ya kita tidak buat suatu platform yang memudahkan orang untuk pembayaran pajak. Nah, jadi kalau bigger picture-nya adalah ketika kita berkontribusi untuk memudahkan orang atau badan untuk membayar pajak, harapannya kita juga berkontribusi kepada negara kita, Indonesia. Karena kan pajak adalah devisa negara gitu ya, pendapatan negara. Nah, kemudian ini kantor kita. Kita ada di 3 negara, teman-teman. Jadi yang pertama ada di Jakarta. Most of us employee-nya memang di Jakarta, di Kuningan. Kemudian ada di Singapura. Nah, ini yang tempat Winnie. Jadi speaker kita hari ini jauh-jauh nih. Winnie adalah orang Indonesia, tapi penempatannya di Singapura side. Nah, gitu. Kemudian juga yang terakhir ada di Sydney, Australia. 3 negara. Nah, teman-teman, mari kita saling kenal lebih jauh lagi. Aku mau undang teman-teman untuk follow Instagram Live at Online Pajak. Ini adalah Instagram untuk employer branding kita. Jadi teman-teman bisa kenal nih bagaimana sih kehidupan karyawan di online pajak. Karena seru banget teman-teman. Dan apalagi kalau teman-teman di sini kan pasti interest-nya ya kebanyakan di tentang data, ada juga mungkin tentang IT. Nah, kita mencari banyak bibit-bibit unggul di bidang IT dan juga data, software developer, apalagi arsitek developer dan juga data gitu. Teman-teman juga bisa pantau di LinkedIn kita. Mudahnya cari aja page
online pajak gitu ya. Jadi keep in touch dengan online pajak teman-teman. Kita tunggu teman-teman bisa bergabung di online pajak. Oke, mungkin sekian dari aku untuk perkenalan online pajak. Please enjoy the session, and if you have any question, nanti Winnie akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman setelah presentasi Winnie berlangsung. Thank you Rere dan juga teman-teman. Enjoy. Oke, Nia, thank you banget, keren banget penjelasannya. Jadi teman-teman kira-kira sudah ngerti ya online pajak itu apa sebenarnya, dan apa tadi kantornya juga cukup menarik ya teman-teman ya. Dan benar yang apa kata Nia juga bilang tadi mention kita speaker kita hari ini sebenarnya lagi tidak Indonesia ya. Jadi mungkin lebih tahu lebih lanjut kita bisa panggil juga kali ya sekarang ya tanpa berlama-lama lagi. Oke, halo, selamat malam Winnie. Malam. Halo, Sorry. Winnie. Malam. Nggak apa-apa, Winnie. Thank you for the opportunity bisa join di DigiLab. Tahu ini udah siap belum nih untuk menjelaskan kepada teman-teman kita yang hadir hari ini? Ada banyak nih, 90 something. 90-an ya. Yeah. Oke. Oke. So, should we start? Yes. Oke. Let's share screen ya. Oke, teman-teman, selamat belajar ya dengan Kak Winnie. Terima kasih. So, bisa lihat screen-nya? Yes, bisa di full screen juga, present. Ya. Yep, can. Oke. So, hari ini mau lebih jelas tentang how to grow your business faster with data. Jadi mau ngomongin tentang gimana data berperan di setiap step di bisnis dari awal sampai akhir. Dari awal waktu kita baru mau start bisnis atau kita udah punya bisnis, gimana data itu berperan dari awal sampai ke akhirnya. So sebelum mulai, maybe I just introduce myself. So sekarang kerjanya di online pajak as a business analyst. So in charge of a few products. Gara-gara online pajak punya beberapa produk ya. Jadi aku ngambil beberapa produk yang produknya tuh di Indonesia and di Australia. So kita kerja bareng closely sama marketing, sama sales, sama produknya sendiri. Jadi kita harus pantau about performance mereka, each produknya gimana. Sebelum itu saya senior business analyst and SFE. Kalau kalian nggak tahu, SFE itu sales force effectiveness. Jadi yang ada di sales and marketing juga involved di sales marketing di KSH tentang healthcare, perobatan. And sebelumnya 2 tahun as a data analyst di ExxonMobil, jadi di minyak. Jadi kalau dilihat mungkin semuanya beda ya, ada minyak, ada obat-obatan, sekarang di pajak. So I will start with the presentation. So data in business. Kalau kita ngomongin data in business, kita pasti mikirnya tentang a few stuff kayak who are we targeting. Ini kayak basic data. Kalau kita ngomongin who are we targeting, why are we targeting them, kenapa kita mau target orang-orang itu. Dan kita juga bilang how we sell our product, our service, gimana kita mau sell-nya. Kan kita juga bilang how do we measure. Jadi data berperan di gimana kita bisa measure kita punya sales untuk ke depannya. Dan kita juga ngelihat dari what is our next step after sales kita itu. So, discover and attract. I think ini yang kayak paling pertama kalau kita ngomongin tentang bisnis, walaupun kita udah punya bisnis atau baru mau start, kita pasti ngeliat di discover and attract. Kita mau orang tuh tahu tentang bisnis kita, and kita juga mau attract mereka untuk ngeliat ke bisnis kita. So, it's capture and draw in potential users. Kita baru cari tahu about potential users yang will engage us as a reliable provider. Jadi mau kita have a purchasing decision untuk ngambil kita as a business provider buat mereka, maupun itu produk atau itu service. Tuh, tapi kalau kita ngeliat dari life cycle ya, kalau kita lihat life cycle customer sendiri, kita pasti ngeliat ini. Kalau setiap customer pasti mereka harus punya need sebelum mereka harus research, harus select, sebelum ke purchase, ke receive, use, maintain, and recommend. And I can say data itu berperan di setiap steps ini. So data berperan kerja dengan sales, kerja dengan marketing, kerja dengan produk untuk
untuk setiap steps di customer ini. Kalaupun mereka ada need, kita harus cari tahu siapa yang lagi perlu barang itu atau service itu. Kalau misalnya nggak ada yang need, kita juga ada marketing cara untuk ngelihat buat marketing as attractive as possible, biar mereka tuh attract untuk beli barang kita gitu. Jadi ini kayaknya kayak setiap steps itu perlu data, step itu perlu data, perlu kolaborasi dari setiap orang di perusahaan gitu. Tapi kalau kita ngelihat life cycle ini, kita juga harus tahu di mana posisi customer kita sekarang. Kalau misalnya apakah customer kita itu orang yang belum punya number one prospek, belum pernah pakai barang yang mereka mau beli sekarang. Ini masih kayak welcome. And kita mau bawa mereka dari level 1 ini ke level 2, which is current customer. Jadi kita mau mencoba untuk agar mereka tuh bisa beli barang kita, mereka di current customer. And di current customer itu setiap steps ini data berperan lagi together, gara-gara di during stay, di departure atau di retention kita harus ada make a business with it. Jadi kalau kita di retention, gimana cara biar mereka tuh selalu ada di bisnis, kita selalu bisa sell barang kita ke mereka. And buat mereka tuh jadi loyalty, and selalu keep mereka di loyalty, selalu beli. Kita nggak mau ngedrop ke low activity atau sampai ke lost customer. And kalau mereka itu lost customer, kita harus bawa mereka win back and jadiin mereka current customer lagi. Jadi strategi di sini ini pada beda-beda ya. Kalau kita lihat, kita harus research dulu. Atau di sini strateginya beda lagi. Kalau di sini ada support-nya, kalau di sini ada cara marketing approach-nya beda lagi. Jadi kita harus tahu kita punya customer itu di mana juga gitu. So first one is research. I think research is a really foundation ya. Kalau kita ngomongin tentang research, kita ngomongin tentang discover the user pain points. Kita harus tahu apa yang mereka really butuhkan. Jadi kayak benar-benar business 101 gitu. Discover user pain points, apa yang mereka perluin, and apa yang mereka lagi cari gitu. Gara-gara kayak kita juga harus mikirnya kalau kita mau jual satu produk misalnya, kayak yang lagi hot gitu. Cuman kita belum tahu misalnya kalau kita jual ini barang kira-kira bakal sukses nggak ya, gara-gara ada orang yang udah jual, atau kita harus ngejual barang yang unik banget yang orang belum ada, tapi ada nggak market yang bakal mau beli barang kita. Kita juga harus tahu discover, kita harus juga fact find gitu. Next one is segmentation. Ini tuh everything about customer, about the customer. Kita potential customer is all about segmentation. Ini berperan penting banget segmentation. Ntar kalau kita udah sell kita udah support ke orangnya dari udah sampai ke akhirnya, walaupun mereka udah beli, itu balik lagi bisa ke segmentation untuk improvement kita gimana. Jadi segmentation is all about customer. Apalagi kalau ngomongin tentang marketing, segmentation itu perlu banget kalau kita bisa personalize kita punya message untuk marketing ya. Jadi itu perlu segmentation. And how effective the marketing is, orang bisa aja suka dengan marketing yang lain. Kalau misalnya gue suka banget nih beli barang ini, marketingnya bagus banget. Cuman tahu-tahu ada produk lain jual barang yang sama, tahu-tahu marketingnya lebih bagus. Kita bisa maybe I will switch to another product, another brand. Atau mungkin kalau misalnya apa yang gue suka belum tentu apa yang kalian suka gitu. Jadi kita harus kerjain segmentation ini untuk tahu apa kita target dengan orang yang benar. Jadi itu pasti ada empat kategori: demographic, geographic, behavioral, and psychographic. And I think yang paling gampang itu demographic ya, gara-gara kayak umur, kayak income, kayak gendernya gimana. Jadi ini kayak available banget, kayak kalau tools yang kalian pakai misalnya kayak Google Analytics atau Google Trends atau gimana, kita ngeliat juga ya demographic. Jadi demographic itu contohnya kalau misalnya kemarin nih kawan pada bilang kayak gimana kalau di Singapura kita pada mau buat bisnis es krim katanya. Jadi gimana katanya, es krimnya range-nya harganya mungkin $10 ke atas. Jadi kalau kita lihat demografiknya, mungkin kita bakal ngehit orang-orang itu yang umur 18 ke atas ya, yang ada juga purchasing power untuk beli gitu.
Jadi orang-orang yang 18 sampai mungkin 30, gara-gara mungkin yang 30 mau beli buat anaknya atau gimana. Itu bukan berarti orang tua nggak beli, cuman fokus kita lebih ke orang yang age group-nya dari umur berapa sampai umur berapa gitu. Kalau geographic itu lebih kayak location, I think it suits us gitu. Kayak di Indo atau di Singapura itu panas banget ya. Jadi kalau panas banget, I think it suits kalau orang pengen makan es krim gara-gara itu selalu panas. Kayak mungkin kalau kalian udah sering lihat ya, kalau di Singapura udah banyak banget tuh di jalanan pada yang jual es krim pakai sepeda itu. So behavioral it's about purchasing pattern mereka gimana, atau lebih purchase atau mau belinya itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya ini kayaknya yang paling gampang tuh ngomongin tentang mobil ya. Kalau misalnya pada mau beli yang jual BMW Series 7 misalnya atau yang lagi mahal, orang yang nge-sell itu bakal lebih fokus ke orang yang udah pernah beli misalnya BMW 3-4 tahun yang lalu. Bukan berarti yang pakai merek lain nggak bisa beli, cuman mereka lebih fokus ke orang yang udah pernah beli gara-gara dia tahu kalau orang ini ada purchasing power-nya. Jadi lebih ke orang ini oke untuk keluarin 1 M untuk satu mobil gitu. Daripada orang yang mungkin lebih ngelihatnya lebih ke ekonomi. Psychographic itu lebih ke interest. Kalau kita ngomongin tentang es krim lagi, ini lebih susah di measure gara-gara kalau kita ngeliat psychographic itu lebih kayak kita belum tahu ya berapa orang yang suka makan manis. Tapi kalau kita ngomongin psychographic itu lebih menjuru ke orang yang suka manis, berarti itu lebih yang most likely untuk makan es krim. Kalau kita ngomongin tentang mobil tadi, itu mungkin kita ngelihatnya kayak status. Kalau misalnya orang itu think highly about status, I think that's the thing orang-orang itu yang bisa difokus. So ini semua is about foundation for business, and 77% of ROI comes from segmented and targeted campaigns. So udah a lot of companies udah coba gimana cara buat marketing yang lebih segmented, and mereka agree kalau misalnya lebih even kayak 50%, ada yang 60%, ada yang 70%. Return on investment mereka itu lebih cenderung kalau misalnya marketing dan strategi mereka itu dilakukan kalau misalnya segmentation-nya bagus gitu. Dan kita ada lead scoring and grading. Maybe ini nggak ke semua company, ini lebih ke enterprise. Gara-gara lead scoring sama lead grading itu lebih ke automation. Kita punya banyak banget karakteristik yang mau kita masukin jadi satu and make it as automated. Lead scoring sama lead grading itu bagus banget, apalagi untuk business to business ya, apalagi especially for enterprise. Jadi kalau kita ngomongin tentang lead scoring, kita ngomongin in terms of numeric value, kita ngomongin tentang nomor. Kalau grading kita ngomongin tentang ABC gitu. Kalau lead scoring kita ngelihatnya dari perspektif user, the interest level of the user. Kalau kita ngomongin grading, kita ngelihatnya dari company. Jadi contohnya kalau kita buat ngomong lead scoring, kita bisa ngelihat dari page views, kita bisa lihat dari downloads, kita bisa klik mereka kemana. Jadi kalau misalnya kita grade orang 0 sampai 10, yang 10 itu orang yang masuk ke web page kita itu lebih dari 10 kali dalam seminggu. Jadi itu nilainya 10. Habis itu kita mau yang click rate, kita mau orang yang setidaknya di dalam website kita tuh setidaknya 30 menit. Itu baru dapat nilai 10. Jadi grade-nya itu bakal ditambah. Jadi semakin nilainya itu bertambah, berarti itu yang kita bisa pakai untuk dia lebih qualify untuk marketing sama sales kita daripada orang yang nilainya lebih rendah. Tapi kalau grading itu kita sudah ada persona, kita ada user persona. Misalnya kalau business to business kita ngomongin di online pajak ini, misalnya kita mau ngambil kliennya itu kita ngelihat orang yang ngelihat bisnis yang misalnya revenue harus 50 juta and orang-orang employee-nya minimum harus 200. Tahu-tahu kalau kita ngelihat kita dapat kliennya 40 juta, orangnya lebih dikit. Jadi itu nggak suit banget dengan persona, dengan klien yang kita cari, tapi not bad. Jadi mungkin grade-nya ke B atau ke C gitu. Jadi kalau scoring itu kita menilai orang, tapi kalau grading itu kita lihat mereka itu, kita nilainya dulu cocok nggak dengan apa yang kita mau cari gitu. Jadi itu bedanya scoring sama grading ya.
Jadi ini bagus banget kalau misalnya automation, apalagi kalau untuk sales. Itu really berperan kalau misalnya kayak di sales ada klien telepon misalnya. Kalau kliennya telepon and kita harus kita harus mikir harus nggak kita nge-sell nih sekarang ke klien ini, atau ini bisa jadi prioritas kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kalau misalnya ini orang udah di dalam rank kita yang high, rank kita yang skornya udah tinggi, berarti ini orang-orang yang kita harus close the deal now, kita harus sell the deal now, kita harus buat bisnis sekarang. Tapi kalau mungkin kita udah pack banget dengan banyak orang, tahu-tahu nih skornya kayak 10, 20, mungkin itu bisa kayak prioritas yang ke bawah. Tapi kalau kalian juga bisa ngeliat dari scoring ini, kalau scoring itu bukan berarti cuman kita plus doang ya. Kalau misalnya orang itu juga lihat view website kita kayak 10 kali dalam seminggu, berarti udah kita dapat nilai 10 misalnya. Tapi ternyata page yang mereka lihat tuh page karir. Berarti mereka tuh sebenarnya mau cari job, bukan mau beli barang kita. Nah, ntar kita minus lagi skornya, sampai kita, berarti itu nggak really qualify untuk kita untuk sell barang atau sell service kita ke mereka gitu. So ini lebih ke scoring and grading, and it's all about automation, and biasa lebih pakai ke medium ke atas ya daripada yang a small company. So for example, the same thing yang kayak aku bilang tadi ngomongin tentang segmentation, kayak di Singapura tuh kayak pada banyak banget ya yang minum kopi, kayak if you can see kayak Starbucks tuh di mana-mana banget. Jadi ini kayak kita kalau geographic ngomongin tentang Singapura, demographic kayak umur 18 sampai umur 40 untuk college students atau college students yang working professional, yang mungkin atau turis yang kayak famous spots di Singapura, and maybe yang profesional yang nggak tahu mau kemana and mau nongkrong doang. Jadi ini lebih segmentation-nya, dia lebih fokus kemana dia mau jual, siapa, umur berapa, di mana gitu. So it's all about the segmentation. Kalau lead scoring ini contohnya kayak gini, tadi aku bilang kita buat point 10-15 ini critical. Kalau kita mau score role, industry, challenge, and employees itu misalnya yang paling penting. Jadi nilainya tuh range-nya 10-15. VP and sales kita kasih skor 12. Gara-gara kita ngeliat sales ini, VP sales ini bisa ada have the say, dia kayak bisa buat decision di company untuk misalnya beli atau untuk sell barang, atau dia ada decision ada power di company. Jadi skornya naik. Kalau misalnya orangnya itu, kalau kita ngomongin tentang di sini kayak analis, kita sebagai analis kita belum ada purchasing, belum ada decision, belum bisa buat decision, gue mau beli tools ini, mau beli tools itu, jadi skornya juga bakal lebih rendah. And kalau misalnya ada data visualization tools, orang sales yang mau jual, maybe dia lebih approach-nya tentu ke bos aku daripada ke akunya gitu. Jadi kita ngeliat the scoring-nya di sini. Kita buat scoring and kita sum up, kita tambahin, and semakin tinggi semakin bagus. Dan how and where. Kalau how and where itu lebih ke marketing ya. Lebih ke marketing. So, sales is account based, but marketing is account and people. Kalau kita ngomong sales, kita ngomongin tentang account based. Jadi kalau kita mau jual, gue mau jual ke online pajak. Tapi kalau kita marketing, kita harus tahu gue mau jual di online pajak, and gue mau jualnya itu ke yang ada purchasing power-nya. Misalnya bos ini kayak Charles, kita mau Charles CEO-nya, dia itu. Jadi yang kita mau target itu. Jadi kita mungkin market and advertisement-nya ke dia juga. Kalau misalnya advertisement-nya selalu ke orang yang bawahan, mungkin kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi marketing is account and people. And di marketing, as you know, pasti ada outbound and inbound marketing. So outbound is kita as a company approach mereka, and inbound is about the user coming ke kita untuk beli malahan. Jadi of course dari ada pros and cons. Kalau misalnya outbound itu lebih highly targeted ya, and ROI-nya lebih easy. Kita bisa cek. Kalau misalnya di data kita bisa lihat, kita ngasih ke link, mereka klik linknya, mereka beli. Kita lihat journey-nya, mereka bisa beli. Jadi kita tahu mereka itu beli gara-gara kita kasih website, and mereka dari A sampai Z kita bisa lihat dia ngapain. Tapi kalau misalnya ke inbound, kita nggak tahu mereka datang dari mana, mereka attracted dari mana, tahu-tahu mereka datang aja tiba-tiba beli gitu.
Jadi ini outbound dan inbound, tapi inbound pastinya lebih murah ya. Gara-gara kan kita nungguin mereka untuk datang ke kita, tapi kalau outbound kita yang malah spread. Jadi kalau kita ngelihat analoginya, outbound itu seperti kalau nelayan, kayak kita spread jaringan kita. Kalau kita spread, kita punya jaringan, kita lihatlah berapa ikan yang kita banyak. Mungkin kita bisa dapat 1, bisa dapat 2, atau kita bisa dapat beribu. Tapi kalau inbound, kita misalnya taruh pancingan 1, ikan yang datang ke kita untuk mau makan ikan yang mau makan makanan yang di pancingan itu. Jadi tapi kalau kita ngomongin tentang outbound and inbound, itu bukan berarti company itu makainya outbound doang atau inbound doang, tapi itu harus kadang-kadang kita juga harus ada kombinasi dua-dua. So speaking from experience, kayak waktu di KSH, aku kan di obat-obatan, kita nggak bisa pakai outbound doang, gara-gara nggak, atau maka inbound doang. Apalagi kalau inbound kita cuma bilang beli obat ini, kita nggak bisa gitu. Tapi aku makanya in charge of outbound untuk ke sales itu, gara-gara sales itu harus approach ke dokter-dokter, harus bilang, dok ini obatnya bagus, gara-gara ini research-nya misalnya di Amerika, di Eropa udah banyak yang pakai. And data juga berperan penting di sini, gara-gara sebagai data kita ngelihat kira-kira dari dokter satu Singapura ini, dokter mana yang gue harus approach? Kalau misalnya dokter yang untuk obat misalnya rematik, kita ngelihatnya yang spesialisnya apa, dan kira-kira kita juga lihat popularitasnya dia di mana, dan berapa kira-kira banyak pasien yang dia ambil. Gara-gara kalau pasien yang dia ambil itu banyak, kita bakal fokuskan mereka lebih daripada yang lain. Jadi itu lebih ke outbound and inbound marketing, itu semua pakai data juga. And tentunya di outbound and inbound itu kita ada 2 sisi ya, digital and non-digital. And as you guys know, kayak digital itu udah kayak boom banget, apalagi kita sekarang lagi kayak COVID. Ini digital berperan penting banget, cause everything is online now, kayak everything is online. Gara-gara kita udah nggak bisa keluar, mereka kayak already a new normal untuk to have it on digital. Jadi kalau misalnya di digital, how data berperan di sini, kita juga ngeliatin dari sosial media, blogs, product trial, influence marketing, SEO, e-advertisement, and email. So the first one, I think yang paling banyak dipakai sosial media juga. Sosial media, gimana data bisa berperan di sini? Apalagi kalau if you talking about marketing ya, kalau marketing, apalagi marketing itu socialist banget dengan budget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin, kita cuma bisa ada budget 10 juta untuk social media. Kita harus lebih segmented. Kita balik lagi ke segmentation. Kita harus hit orang-orang yang more likely untuk beli barang kita. Biar kita punya advertisement itu bisa ditaruh di orang-orang yang bisa beli, yang mau beli, daripada kita blast ke kemana-mana gitu, misalnya di Facebook. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa ada email, misalnya ada email, kita udah ada user base, kita ada email, misalnya udah berapa ribu email, kita kasih nih, emailnya ke Facebook, ini orang-orang yang mau gua target. Tapi kalau kita nggak ada user base, kita juga bisa ngelihat dari kriteria, gara-gara kalau misalnya kita lihat di Facebook tuh ya, misalnya ini dia mau jual jilbab nih, misalnya, dia bakal segmennya, dia bakal lihat gendernya female. Kalau misalnya untuk dewasa punya, dia bakal target misalnya 18 ke atas. Jadi itu bisa dipakai untuk data itu di sosial media. Habis itu kalau misalnya kita ngomong tentang blog, artikel, webinar, podcast, itu lebih kayak data itu berperan banget and with the research ya. Gara-gara kalau misalnya kita ngomongin webinar, kita buat webinar itu bukan any webinar gitu. Kita bakal cari webinar itu yang lagi hot topic. Kita nggak bakal, misalnya kalau sekarang kita ngomongin tadi tentang pajak misalnya, ya tanggal 30 itu pembayaran pajak PPN, PPH tanggal 15 misalkan. Kita nggak mungkin ngomongin tentang, dan sekarang ada Ibu Pot 3.0 gitu. Kita nggak mungkin ngomongin tentang hal lain, gara-gara ada hot topics now is Ibu Pot 3.0 and 3.0 gitu. And kita bisa cari tahu apa yang people is looking for, people mau cari tahu tentang apa, biar bisa attract mereka untuk ikut webinar kita. Jadi, kita ini bisa dengan webinar ini, dengan podcast ini juga increase the brand awareness. Kayak, hey, we have the company here yang ada sell this kind of service atau produk gitu.
So ini webinar and podcast ya. And kita ada search engines and SEO strategy. So SEO is really inbound, I think, and it's about increase websites on the ranks, like ranking website kita ya. So and ini I think it really works well, and biasanya ada expertise sendiri ya di market. And biasa ada terms-nya yang kita mau pakai kalau di SEO strategy. Kita mau terms yang kita pakai as a title kita untuk di title misalnya kita buat something online dan kita mau post di online, kita harus buat something yang menarik banget biar orang itu bisa buka and kita punya rank itu bisa naik gitu. And misalnya kalau misalnya kita tentang visualization tools, kayaknya visualization tools di data kan. Kalau kita mau cari, orang mau cari best visualization tools. Biasa yang keluar kan pasti yang top-top, Tableau, ini, itu. Tapi kalau kita as a company, kita baru startup, kita mau buat IT company yang jual visualization tools. Kita mungkin bisa buat namanya kayak the cheapest visualization tools for the startup. Jadi kita lebih fokusnya untuk capturing ini visualization tools yang paling murah untuk startup company gitu. Jadi itu bisa lebih di-attract. Jadi kalau misalnya orang yang research di Google nih, ada 1.000 orang. 1.000 orang tulis best visualization tools. Yang keluar Tableau, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kalau kita, and mungkin nama kita as a best visualization itu mungkin nomor 50 gitu, atau nomor 60, mungkin udah di page yang selanjutnya gitu. Tapi kalau kita maybe visualization tools for the startup and is the cheapest misalnya gitu, nama kita mungkin keluar duluan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Jadi kalau walaupun yang search untuk keyterms yang unik yang kita buat itu nggak banyak, tapi setidaknya kita tuh rank kita tuh paling atas and kita bakal diklik linknya. Jadi gara-gara based on the research, top 3 link pertama itu udah cover lebih dari 50% Google search. Jadi misalnya kita ngomong best visualization tools, link pertama itu udah di cover 33% dari orang yang buka, orang yang Google search. Dan 19% dari orang yang search udah klik link kedua, and 9% udah klik link ketiga. Itu udah itu udah dari research ya. Jadi kalau misalnya kita bilang itu totalnya aja udah 50% lebih dari total orang yang Google search. Jadi sisa 40-an ini bakal ngeliat link keempat and seterusnya. Kalau misalnya kita punya link itu udah page nomor 3, page 4, page 5, itu udah kayak mungkin hampir nggak dilihat lagi gitu. Jadi data juga berperan di SEO strategy ini. Biasanya ada marketing expert ya untuk ini. Habis itu kita juga lihat email. And if we talk about email, data really works on email in both outbound and inbound ya. Jadi kalau kita ngomongin outbound dulu, kita cuma nge-blast email, kita send aja email ke banyak orang. Tapi misalnya kita punya 100 orang, and 10% dari mereka itu misalnya yang selalu beli barang kita, selalu beli terus. Jadi kita dari email ini, kita bisa lebih segmen mereka, 10 ini kita lebih ada personalized email. Jadi kita mungkin halo Bu, halo Pak gitu. Daripada kita kasih ke buat email yang kayak copy paste doang gitu. Jadi email ini kita dari data kita segmen orangnya, kita grup mereka untuk gimana cara orang ini dapetin email dari kita. Jadi ini and it's all digital ya sekarang. And of course the other one is non-digital kayak calls and stuff. Calls, product sample, events, and cards. But if non-digital, data juga berperan di calls. Misalnya, calls itu kita CRM data ya, kayak tools seperti Salesforce, yang udah Salesforce atau HubSpot. Kita biasanya aku lebih pakai HubSpot ya. Kalau ke HubSpot itu kita kan kita bisa lihat gerak-geriknya mereka klik kemana, mereka ada issue tiketnya apa-apa aja, misalnya mereka ada problem apa. Kira-kira orang ini bisa kita jual apaan. Jadi kita harus ada data untuk backup ke setiap orang kali telepon kita atau kita mau telepon orang gitu. Jadi data berperan di sini untuk support di calls itu gitu. Jadi kalau kita ngeliat
So about Salesforce, segmented marketing campaigns have shown to generate average of 760% increase in revenue. Ini 760 ini udah yang kayak the highest ya, the highest yang I see so far. Biasanya banyak yang kayak 20%, 30%, 50%, 60%. Jadi mereka bilang how marketing itu really works is if we have a good and have the best segmentation, marketing kita bakal sukses. And the same thing, ROI kita juga lebih bagus gitu. So it's just I won't touch much on this. Jadi ini cuma mau kasih lihat, ini mau kasih lihat kalau discover and attract dari window shopper ke first purchase, repeat, loyal customer. Ini yang kita mau, loyal customer ini yang kita cari. Atau orang yang udah nggak beli kita and balik lagi as a repeat customer. Kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, ini semua data berperan di sini. Jadi kalau kita, and one thing that I want to highlight, kalau kalian lihat ini di pink-nya, this is all digital. Jadi digital itu udah kayak mau take over all the marketing gitu. Dari SEO, dari marketing, dari influencer, dari CRO-nya, remarketing, and sampai the next one, sampai even lapse customer. Kita itu semua is all digital. So about engage, how about engage is about provide solution with solve issues and meet expectations. Jadi kalau kita udah tahu siapa kita mau jual, kita juga harus kita ini ngomongin tentang communication ya, how kita meet expectation of user kita, biar mereka tuh ada purchasing decision untuk beli dari kita. Jadi talking about communication is understanding of potential users background. Jadi data will back up on this. Jadi kalau kalian bilang ini tentang communication, maybe ada sales interaction is about the user and the sales. Orang yang ngejual, bukan marketing tapi about sales people sama user, sama customer-nya ya. Jadi kalau kita lihat understanding potential user background-nya. Jadi daripada kita ngabisin waktu untuk Q&A, jadi kalau kayak di online pajak, daripada kita ngabisin waktu untuk tanya, oh ibu udah pakai online pajak belum? Atau udah pakai produk apa lagi yang lain, kesusahannya apa, makanya tuh aplikasi apa aja di online pajak dan seterusnya, kita udah tahu itu semua dan kita lebih ke fokus ke apa yang mereka perluin. Jadi mereka bilang, oh this kita tuh tahu mereka gitu. This business knows me gitu. Kayak dia lebih ada kayak emotional touch. Oh, you understand what I'm going through gitu. Jadi kita tahu problem mereka yang kita bisa solve. And from information on product and service and solution selling and product selling. I think ini yang selalu kita ngomongin ya. We need to sell solution instead of product every time. Because it's talking about mutual benefit. Jadi aku sebagai orang bisnis memberi solution and you get my solution and I'm happy because I get the revenue from you buying my product gitu. So it's solution selling versus a product selling. So it's about mutual benefit dari kita. And data helps on decision making and target potential users. So sales able to act upon fast. Jadi kita ngomongin tentang sales, kita ngomongin tentang data, how to back 4 priority. Kalau kita maybe mau priority nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau customer-nya ini udah entar aja baru kita sell ke mereka gara-gara I don't think they have kayak potensial untuk membeli gitu. Jadi data berperan di situ. So support and growth. Kalau kita kejual, kita harus ada support juga. Kalau kita ngomongin support, kita harus make sure kalau user itu discover our worthiness. Dia tahu worth of kita punya produk, and kita harus entrust them. Kita harus buat mereka percaya kayak yes, kalian tuh beli barang yang benar dari bisnis yang benar gitu. Jadi di support kita, of course there's a lot of catch up, so consultation and chat support and FAQ. Jadi gimana cara kita pakai data di sini? Kayak data kita pas kita ngejual, kita juga harus dapat input dari user about issues, misalnya about feedbacks. Dari situ kita ngelihatnya kita bisa buat FAQ. Biasa kita buat FAQ ya. Jadi instead of customer itu tanya-tanya telepon terus, ngechat kita terus, kita malah buat FAQ biar mereka cari sendiri gitu. And kita buat, kalau mereka udah ada issues, misalnya issues kita di homepage, tahu-tahu
kita ngeliat homepage kita kayak 100 orang ngeliat, tahu-tahu mereka 80%-nya keluar gitu. Jadi dari sana kita bisa tahu kayaknya something wrong with the homepage gitu. Something wrong with the homepage yang kita kadang-kadang maybe we need to, and mereka catch up ke kita lagi and tanya, gimana sih cara ini ke homepage, atau gimana sih cara buat ini itu di homepage kita. Jadi itu kita ngasih ke support mereka, tapi kita juga dapat feedback yang dapat learning yang kita bisa buat pakai entarnya gitu. And sustainable growth. So this is, I think data berperan banget di sini. So I will share with you on this growth about true retention and acquisition. Pas kita menjual, kita mau yang beli dari kita itu always stay as a loyal customer. Tapi kita juga mau untuk dapat orang yang baru terus. Gara-gara kita nggak mau jual ke yang sama terus gitu. Misalnya kayak kita 1 bulan kita bisa jualnya misalnya maksimum 10 juta. Yang 100 juta, sorry. 100 juta yang beli itu 100 orang. 100 orang. Atau kalian bakal lihat 100 orang and kita dapat revenue 100 juta, atau kalian mau ngelihatnya 20 orang yang beli kita dapat revenue 100 juta. Kita harus ngelihat user number-nya juga, gara-gara misalnya kalau 20 orang itu ngasihin kita revenue 100 juta, 1 orang drop aja kita punya revenue udah drop jauh banget. Dibanding dengan kalau kita punya 100 orang, walaupun revenue kita cuma sama 100 juta, tapi kita ada 100 orang yang beli. 1 orang keluar, 2 orang keluar, efeknya nggak terlalu banyak dibanding dengan kalau kita cuma punya orang yang cuma 10 gitu. Jadi kita harus start acquisition untuk nambah orang yang beli barang kita. Jadi bukan hanya retention, gara-gara retention bakal flat terus gitu. Tapi kita harus acquisition, dan kita harus bakal buat mereka naik, nomor kita naik terus gitu. So, about survey interview. Jadi di data kita bakal ada ngelihat kayak click through rate, atau kita ada ngelihat juga mereka klik kemana, atau di homepage yang kayak aku bilang kayak homepage kita banyak yang keluar, atau di page mana mereka yang banyak kendala misalnya gitu. And it goes to interview, gara-gara kita bisa lihat orang mana yang banyak menghadapin masalah, and kita bakal buat ke survey interview untuk dapat input mereka balik. Jadi setelah nge-sell, kita nggak sell doang, tapi kita malah dapat feedback lagi dari mereka untuk kita biar grow, biar kita bisa pakai data itu, feedback dari mereka untuk buat improvement ke depannya. And product performance review, ini yang kayak maybe all business analyst is doing ya, tentang and I will share ntar sales scoring. Jadi sales scoring yang kita pakai tadi di page pertama yang about how to attract the people, yang siapa kita mau attract. Pas mereka udah beli, kita juga bisa lihat mereka tuh belinya berapa bulan sekali, berapa banyak mereka beli. Itu kita bisa buat jadi scoring lagi untuk kedepannya. Mungkin kita bisa buat jadi prediktif. Jadi kalau misalnya kita lihat user ini belinya naik terus ya, dari bulan ini 10, bulan depan 20, bulan depan 21, bulan depan 25 gitu. Jadi kita bisa jadi prediktif kira-kira grow kita tuh bakal kemana dari data yang kita punya itu. Habis kita juga ada buat A/B testing ya, untuk tahu mana yang lebih efisien. Cuman ini biasanya lebih taking a lot of time. Jadi ini kalau kita ada budget, kita ada time, kita baru biasanya bisa buat A/B testing. Gara-gara A/B testing nggak bisa kita pakai 1 minggu, and we can't say A/B testing seminggu itu efisien gitu. Virality, ini yang kayak nge-boom ya, kalau misalnya about virality, dari kita jual ke 1 orang kita mau influence lagi, biar kita punya produk itu viral di sosial media atau di luar gitu. And kita ngomongin social media, listening juga, itu lebih kayak about our reputation management kita mau ngelihat juga itu similar, kita ngelihat issues, kita ngelihat feedback buat kita untuk ke depannya. Jadi kalau kita ngelihat ini touch on product performance review ya, ini misalnya example, ini dashboard. Kita dari semua ini me as a business analyst, gue juga ngeliatin kayak satu produk kita itu kita lihat dari funnelnya dari atas sampai bawah. Misalnya kita ngeliat targetnya berapa, dapatnya berapa. Jadi di step ini kita ada label. Ntar I will share more on funnel. Kita ada matriksnya, kita ngeliat event-event mana aja yang nomornya
sukses atau enggak, atau kita ada lihat channels-nya. Kira-kira channels yang kita pakai di marketing itu organik lebih bagus atau paid yang lebih bagus, atau di mana channel yang pakai, di WhatsApp-nya yang bagus atau gimana. Jadi pas kita ngelihat itu, kita ngelihat funnel. I think funnel ini di sales itu it's really working, apalagi di digital. Kalau kita ngomongin tentang digital channel, jadi kalau kita ngomongin tentang 5,000 karena 5.000 visitor yang masuk, 40% keluar, 40%, 2.000 orang keluar. Kita ngeliatnya kemana? Attract. Gara-gara homepage kita ada masalah. Habis dari homepage, tapi masih ada 3.000 yang di dalam. Tahu-tahu 35 drop ke 35% gara-gara 1.750 orang keluar. Itu gara-gara usability kita kurang. And seterusnya sampai akhir-akhirnya kita cuma dapat 100 dari 5.000. Dari sini biasanya kita ngelihat ya funnel mana yang break gitu. Misalnya dari 5.000 drop tiba-tiba langsung ke misalnya 1.000. Itu gara-gara ini homepage. Berarti kita tahu di mana ada yang salah. Berarti homepage kita tuh ada yang nggak benar. Kenapa dari 5.000 bisa drop ke 1.000, misalnya dari 5.000 bisa drop ke 1.000, berarti itu homepage kita yang salah. Atau mungkin tiba-tiba breaknya di sini pas sebelum mereka mau beli. Jadi mungkin itu lebih ke purchasing power atau gimana. Jadi funnel ini berguna banget apalagi di digital channel. Next one is on retention. I think retention ini cohort ini bagus banget kalau kita ngomongin tentang retention. Kalau I don't know if you guys, I think udah banyak yang pernah yang pakai ya cohort. Jadi kalau misalnya cohort ini aplikasi, misalnya kita buat website kita masukin aplikasi, kita buat website dan kita masukin barang-barang kita. Tahu-tahu di Januari 25 ada 1.098. Day 1 itu berarti Januari 26, 33%. Berarti cuma 33% dari 1.000 orang yang masih make di tanggal 26. Tanggal 27, 23, tanggal 28 segini, tanggal 29 segini, seterusnya gitu. Jadi kita tahu day 1 aja udah drop ke 30. Berarti apa mungkin kita something to do with our application atau kita punya website. Kenapa day 1 aja udah banyak dropnya langsung ke tinggal cuma 20-an, 30-an. Is it not attractive enough atau gimana? Jadi retention-nya kita bisa lihat dari sini. Kita ngeliat ke depannya hari besok-besoknya. And kalau di online pajak kita pakai ini banget untuk retention ya. Misalnya kalau kita Januari, kita ngeliat di sini berarti Februari, Maret. Tahu-tahu Februari drop, Maret naik. April turun lagi, and seterusnya. Berarti kita ngeliat, oh berarti ini orangnya buat pajaknya mungkin 2 bulan sekali ya. Kalau misalnya Februari turun, Maret naik lagi, besoknya turun, naik lagi, turun naik. Berarti itu mungkin orangnya yang ngerjainnya 2 bulan sekali. Jadi itu kita bisa segmen orang itu ke satu grup. Ini orang yang buatnya 2 bulan sekali, ini orang buatnya 3 bulan sekali. Atau kita ngeliatnya orang ini tiap bulan pasti buat pajak gitu. Jadi ini yang retention-nya selalu 100, 90-an gitu. Jadi ini lebih ke cohort, and kita selalu pakai ini di KPI ya. So inbound marketing, jadi kita ngelihatnya dari get customer, keep the customer, and grow the customer. Jadi kita ngomongin tentang segmentation, kita ngomongin tentang how about kita do marketing, and kita harus acquire mereka, activate mereka, attract mereka, sampai kita bisa masukin mereka ke keep customer. And dari keep customer itu kita juga mau grow. Kalau kita ngomongin tentang grow, retention kita bukan stop di sana. Kalau misalnya kita retention, orang kita selalu beli, tapi kita juga mau upsell, kita mau jual lebih lagi dari apa yang mereka biasa beli, atau next sell, atau cross sell. Misalnya biasa mereka belinya jilbab, besok-besok mungkin kita mau buat combo nih, jilbab plus baju tangan panjang misalnya gitu. Atau misalnya kita ngomongin kita pakai data untuk prediktif. Kalau misalnya purchase-nya selalu di interest-nya yang tentang baju, tentang ini, itu kita bisa buat prediktif, kira-kira kita bakal come up with produk apa besoknya gitu. Jadi ini lebih ke grow. Jadi ini always a viral loop gitu. So learning and development, learning and product development. So it's about continuous improvement. Dari start kita pasti ada idea. Kita ngomongin tentang kita mau buat bisnis apa, siapa yang mau kita approach. Kita is talking about idea. And ideal outcome itu outcome apa yang kita mau achieve. And dari ideal outcome itu kita tahu-tahu dapat
kita dapat actual outcome. Ternyata dari outcome yang kita mau itu, ternyata kita dapatnya segini. Misalnya kalau sales kita 5 juta, tahu-tahu kita dapatnya 1 juta. Jadi itu balik ke learning. Kalau learning, kita ngeliat, oh berarti kenapa dari 5 kita cuma dapat 1. Jadi itu is all about learning. And kita balik lagi ke idea. Idea itu kita bakal ngomongin tentang improvement and product development. Jadi satu is what issues can be solved by our product. Jadi itu tentang improvement ya. Kalau misalnya ideal outcome kita sama actual outcome kita itu nggak apa yang kita mau, kita ngomongin tentang issues apa yang produk kita itu atau service kita itu nggak terjawab sampai kenapa orang itu nggak beli gitu. Atau kita ngomongin tentang produk selanjutnya kita harus buat gitu. And do we need to change our strategy? Atau mungkin strategi kita yang salah gitu. Gara-gara something works until it doesn't. Gara-gara ada tren ya, something works, maybe besok-besok itu udah it doesn't work anymore. Jadi it needs consistency and improvement gitu. So for examples, kita ngomongin tentang learning. So ini dari experience sendiri, kita ngomongin is WhatsApp a communication tool atau a conversion tool. Jadi pas kita ngomongin WhatsApp a communication or a conversion tool, misalnya kita jual baju online, kita send nih ke 1.000 orang, tahu-tahu kita 1.000 orang, and yang beli itu cuma 5 orang dari 1.000. Dari 1.000 orang yang beli cuma 5 orang gitu. Jadi kita ngelihatnya kenapa kita habisin duit untuk send WhatsApp email itu, tapi ternyata yang balik ke kita and beli cuma 5 orang gitu misalnya. Jadi kita ngelihatnya itu apa WhatsApp itu is a good tool untuk kita ngejual barang gitu. Tapi setelah kita beberapa kali pakai WhatsApp ini, we learn kalau misalnya WhatsApp itu lebih ke komunikasi. Itu lebih kayak ke brand awareness. Kalau kita bilang, hey, I'm here, kayak gue di sini ngejual barang ini. Gara-gara pas kita lihat dari 1.000 orang kita send WhatsApp, ternyata misalnya 900-nya tuh baca, cuman yang lihat yang beli aja yang nggak banyak gitu. Cuman yang baca itu banyak. Jadi yang baca banyak itu raise the brand awareness. Jadi orang tuh tahu kalau kita punya tentang our product gitu. And another thing is about product development, is about kayak di online pajak juga kayak e-filing. Kalau kita ngomong tentang file product, itu the first product kita e-filing. Kita ngomongin tentang kira-kira mereka masukin pajak apa, PPNK, 23, PPh21. Misalnya PPh21, kayaknya orang hot banget PPh21 ya. Berarti besok kita, habis itu produk yang seterusnya kita buat tuh payroll. Kita buat sistem yang ngover ke klien kita untuk kita bakal adjust, kita bakal ngurus mereka, employee mereka punya pajak dan gaji gitu. Jadi itu subsequent produk kita apa yang bisa kita buat gitu. Atau mungkin seperti pembayaran pajak juga, kayak issues yang kita dapat itu kayak kita banyak banget dapetin seperti admin ya. Beberapa admin kayak send tiket gitu, isu katanya, Kak ini bisa nggak dibayar sama bos aku, gara-gara aku tuh cuma kerjanya untuk nulis, untuk masukin semua faktur aku atau masukin yang apa yang mau dibayar, cuman aku tuh nggak bisa bayar katanya. Yang bisa bayar tuh cuman bos, tapi bos itu nggak punya akun di online pajak katanya. Makanya kita kasih fiturnya conversational payment gitu. Ini dimana kalau misalnya setelah admin yang masukin apa-apa yang mau dibayar, dia tinggal masukin email bosnya ke dalam. Habis itu bosnya bakal dapat email cuman untuk link doang, link untuk pembayaran ke pembayaran pajak itu tanpa harus sign up di online pajak gitu. And also kayak e-billing, mau bayar beberapa katanya, gue punya e-billing kayaknya banyak banget, kayak ada 20, gue nggak bisa bayar satu persatu katanya. Jadi it's about bulk, kita bayar sekaligus at once. So data driven process. Jadi semua from the start to the end is about data driven. Kayak kita ngomong tentang semua ini about the marketing, the campaigns, kita harus ngeliat segmentation kita ngomongin tentang siapa yang kita mau target, apa yang the hot topics, itu all about data. Kita ngomongin tentang homepage, landing page, product fitur, kita ngomongin tentang data lagi, gimana journey mereka di homepage ke landing page mereka, klik mereka berapa, kita ngomongin data lagi, and kita bisa segmen mereka kemana, isu apa yang mereka punya untuk learning kita, untuk improvement kita.
retention juga ke email, gimana kita mau nge-email mereka, di blogs juga, and the campaigns untuk referralnya juga baru and at the end ke revenue. So it's all about data. So di marketing, data increase the confidence in marketing decision. So it really, kalau kita ngomongin tentang marketing, kita nggak bisa think about marketing itu cuman what I think is good means it's good for others. Jadi kita harus ngomongin tentang data. Kita harus back up our decision with data gitu. So that's all from my side. So I think there's one quote here that I like the most. Kayak aku suka banget ini, kayak they say that most of the world will make decision by either guessing or using their gut. Jadi mereka tuh cuma guess atau mungkin cuma ngerasa that's a good thing, tapi they will be either lucky or wrong. Jadi kalau cuma untung-untung doang atau mereka tuh salah. Jadi they need data to back up what they do, especially in the business. So yeah, that's all. Thank you. Oke, wah keren banget ya teman-teman sekalian, tadi materinya udah dimaparin dengan jelas oleh Kak Winnie, dan banyak insight baru juga ya untuk kita yang mungkin tertarik untuk mengembangkan bisnis lebih cepat ke depannya, dan menggunakan data juga sangat penting juga. Jadi kita tidak bisa pakai feeling lagi ya, mungkin next time kita bisa pakai data ke depannya. Oke, mungkin karena sebenarnya udah mau masukin ke sesi tanya jawab, mungkin teman-teman boleh persiapkan sesi pertanyaannya, maksudnya nanti di chat box. Tapi sembari mau masuk ke sesi tanya jawab, aku mau mengingatkan kembali. Jadi untuk teman-teman sekalian yang hadir di sini, bentar aku sambil share screen ya. Nah, kita ada giveaway nih. Mungkin yang tadi belum tahu atau belum ingin atau lupa mungkin ya, karena udah saking serunya mengikuti sesi hari ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk share momen belajar hari ini akan mendapatkan hadiah total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya upload Instagram Story momen selama webinar berlangsung. Mungkin sebagian teman-teman udah mempersiapkan lagi mempersiapkan mungkin ya Instagram Story-nya, terus semenarik mungkin, dan tag juga mention akun Instagram @dqlab, DQLAB, dan live at online pajak. Jadi ya ini bisa dibaca seperti ini, live at online pajak. Jadi teman-teman dipastikan aja mentionnya, takut ada yang salah penulisan, dan juga nanti pemenangnya akan di DM juga oleh admin. Jadi teman-teman akan standby saja, dan ini pemenangnya akan langsung didapatkan voucher untuk senilai Rp300.000 totalnya untuk 3 pemenang. Dari aku itu aja. Mungkin sudah ada pertanyaan belum sih? Oh, sudah ada. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti sesi tanya jawabnya ini ada teman aku nih yang akan membantukan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Wah, sudah nyalain kamera nih sepertinya. Halo, Halo. Rere. Kembali lagi ya Kak, kita di sini. Ini perkenalkan Kak Grace di sini sebagai moderator untuk sesi Q&A hari ini. Kak Grace sudah siap? Udah ready banget dong. Udah ready ada ya beberapa pertanyaan karena teman-teman member DQLab juga sangat antusias banget nih untuk bertanya ke Kak Winnie atas penjelasannya yang tadi udah dijelasin dengan sangat detail, dan itu sangat menarik sekali sih materi yang di-share hari ini. Oke, nah sebelum ini aku mau infokan lagi teman-teman. Jadi untuk yang pemenang giveaway tadi, nanti akan hadiahnya itu adalah voucher GrabFood. Jadi total hadiah Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi teman-teman jangan sampai miss itu melewatkan untuk jarang-jarang soalnya kan, Re, kita kalau misalkan untuk bikin event ada giveaway-nya gitu. Yes, betul banget. Oke, tanpa berlama lagi, Kak Grace, silakan ya Kak. Oke, thank you, Re. Halo Kak Winnie, di sini aku akan menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman
DQLab nih yang udah mengikuti sesi hari ini. Langsung aja kita mulai. Di sini ada pertanyaan pertama dari Kak Dodi. Halo, saya Dodi Novandi dari Samarinda. Ingin bertanya, andaikan saya diberikan data tentang realisasi penerimaan pajak, apa yang bisa dilakukan dengan data science agar data itu bisa dibuat lebih berguna dan menarik potensi peningkatan nilai penerimaan pajak? Silahkan Kak Winnie. So kalau kita ngomongin penerimaan pajak, kayak di online pajak sendiri ya, kalau misalnya penerimaan pajak itu kita juga lihat dari, kita biasa assess ke profile yang input pajak itu misalnya. Gara-gara dari input pajak itu kita biasanya kita juga branch out, kita ngelihat ke orang-orang atau vendor-vendor yang ada koneksi dengan user ini. Misalnya PTA dia buat pajaknya 1M misalnya per bulan gitu. Jadi kita biasanya juga ngelihat background PTA ini misalnya, dan kita ngelihat vendornya di belakang. Kita ada research di belakang juga di PTA ini, vendor-vendor apa aja yang likely, gara-gara kita bakal buat virality. Seperti kalau misalnya kita ngomongin pajak, kita bakal mau vendor PTA ini juga make ke kita gitu, untuk biar peningkatan pajak kita juga lebih tinggi lagi, gara-gara bakal banyak yang lebih join gitu. Oke. Thank you Kak Winnie. Untuk Kak Dodi, kalau misalkan nanti masih dirasa kurang jelas, itu boleh lagi mengajukan pertanyaannya ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Kak Vita dari Jakarta. Hai Mbak Winnie, so as data analysis, koordinasinya itu ke bagian atau divisi mana aja ya Mbak yang lebih besar? Di presentasinya tadi sepertinya ada marketing, produk, dan lain-lain, tapi lebih besar porsinya kemana? Kalau dibilang proporsi sih kayaknya bukan, sorry, ada suaranya lagi itu ya. Proporsi sebenarnya I think it's about foundation ya, so data itu is a foundation for semua. Lebih ke foundation semua. Jadi kita nggak bisa bilang proporsinya lebih banyak kemana, tapi kita juga it really relates ke produk pastinya and marketing. Marketing itu kita bisa lihat direct impact-nya dari marketing ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang a good data gitu, kita bisa lihatnya dari marketing. Tapi kita ngomong itu it's all about foundation. Jadi kita nggak bisa proporsi, tapi itu data itu semua di bawah for all others untuk buat mereka punya marketing atau produk atau sales atau apa, everything is data. Jadi it's not about proportion, tapi it's about foundation. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Winnie. Di sini ada dari Kak Dewa. Malam Kak, saya mau bertanya, data-data perusahaan seperti apa yang kalau kita gunakan di luar perusahaan tempat kita bekerja akan melanggar hukum jika kita gunakan untuk kepentingan bisnis pribadi? Apakah email termasuk? Kalau kita mengkoleksi email-email pelanggan perusahaan dan kita menggunakannya untuk bisnis pribadi di luar perusahaan tanpa meminta izin perusahaan, apakah termasuk melanggar hukum? Kalau about hukum, kalau aku bilang sih, I think it's a very sensitive ya. Yes. Kalau biasanya sih, kalau di online pajak sendiri, atau di all the experience yang kita punya, yang aku biasa go with data, itu lebih harus dihati-hatiin. Gara-gara kalau misalnya kita tidak ada to say yes from the person yang punya email, we cannot do it gitu. Makanya biasanya kita lebih, kalau misalnya kita nggak ada database, kita lebih pakai kayak tadi aku ngomongin tentang misalnya kita mau jual barang, kalau kita nggak ada orang yang kita mau approach, kita nggak ada email untuk send ke Facebook untuk mau sell ke orang-orang ini aja, biasa kita pakai apa yang mereka punya, seperti kayak kita mau jualnya ke orang yang female untuk umur sini ke sini. Jadi kita tuh nggak ada database sendiri. Dari sana baru kita grow our database dari orang yang udah beli dari kita gitu. Jadi bisa grow database-nya dari sana. Gara-gara I think pastinya ada a few cases on this thing. Kayak aku dapat email walau when I'm not actually mau dikasih emailnya gitu. So biasanya yes. Kalau misalnya di Indo melanggar hukum atau tidak, atau yes or no-nya, itu maybe not for me to answer, tapi it's a no kalau misalnya di company ya. Karena mungkin setiap perusahaan itu punya rules-nya masing-masing juga ya kali ini ya. Iya, dia punya aja limitnya sendiri juga. Betul.
Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Kak Jalal dari Depok. Saya ingin bertanya, tadi kan sales itu based on account. Kalau marketing is account and people. Apakah marketing akan selalu lebih baik dibandingkan sales? Atau tergantung situasi dan kondisinya? No, kalau kita bilang sales and marketing is one. Kita ngomongin sales, kita ngomongin marketing, kita ngomongin sales, they are actually one team. Kita cuma ngomongin sales atau marketing, tapi they are actually one. Marketing harus tahu posisinya, sales harus tahu posisinya marketing. Gara-gara gimana cara orang marketing market, sales itu harus tahu untuk gimana cara ngecara untuk nge-sell-nya itu, mereka harus synchronize. Kita bukan bilang marketing lebih bagus atau sales lebih bagus gitu. Marketing berperan lebih kalau kita kayak ngomonginnya bukan lebih bagus, cuman itu the first touch. Kalau misalnya kita ngomongin tentang user, kita nggak tahu usernya di siapa yang kita mau approach, marketing is the one. Kita kayak brand awareness, kita ngasih ngehit ke mau cari targetnya di mana, itu lebih ke marketing. Kalau sales itu lebih kalau misalnya udah ada communication approach. Makanya aku bilang kayak is account based. Kita tahu kita mau jual ke siapa, kita tahu sales. Kalau sales kita mau jual siapa, tapi kalau marketing ada account and people. Jadi dia lebih ke segmentation, lebih ada targeting. Gara-gara di marketing dia lebih ada working on the data. They have data driven marketing untuk tahu segmentation, untuk tahu orang, untuk tahu profilnya mana yang mau dibuat untuk di marketingnya gitu. So nggak bilang mana yang bagus, gara-gara it's dia doing different things. Satu ngomong tentang sales, dia lebih communication, satu ngomong tentang marketing, and also there's a lot of analysis with the data ya, dengan marketing gitu. Setuju banget sih Kak Winnie, karena kebetulan saya juga orang marketing gitu, jadi kayak paham nih perbedaannya antara marketing dan juga sales, di mana memang mungkin terlihat berbeda, tapi memang tidak bisa dipisahkan. Iya, nggak bisa dipisahkan. Salah satu lebih bagus yang karena memang keduanya itu berkesinambungan gitu, di mana mungkin yang tadi simpelnya adalah dari marketing itu yang lebih paham, oh kriterianya seperti ini. Tapi bagaimana menjual produknya itu dilakukan oleh tim sales. Ya, makanya ngomongnya salesnya ke communication-nya, tapi dia base-nya di marketingnya juga. Tapi di belakangnya itu datanya will support both of them gitu. Yes, sure. Oke. Menarik banget nih kalau penjelasan seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Jun. Malam Kak Winnie, perkenalkan saya Jun dari Sidoarjo. Saya mau bertanya, Kak, pengalaman saya sebagai user sekaligus konsumen ketika ingin melihat barang yang muncul hanya kategori tertentu yang membuat saya bosan. Sepengetahuan saya, ada hubungannya dengan machine learning. Kira-kira kalau dari pihak penjual ada solusi tidak untuk mengatasi barang yang munculnya hanya pada kategori tersebut? Data apa yang kira-kira bisa digunakan ya dari perusahaan untuk melihat kasus ini? Jadi kalau sorry ya, baca dulu. Oke, cukup panjang soalnya ya, Kak. Saya ada hubungan dengan machine learning, iya, kira-kira. Oh, oke. So, iya. Itu gara-gara kita sekarang itu Google tuh udah pintar banget ya, and kita udah nggak bisa break mereka punya gitu. Misalnya kayak siapa ini namanya, kayak kamu nge-search-nya itu apa yang bakal di advertisement itu keluar pasti itu terus, and it always the same thing and the same thing sampai mungkin beli baru ntar it change to another thing. Makanya pas ngomongin tentang data, kita ada buat profile, kita ada research on the background also, ada kita data scientist, ada data analyst, ada business analyst, kita ada buat prediktif. Makanya kalau misalnya kamu ngelihatnya itu terus, tahu-tahu setelah berbulan-bulan dikasih show itu nggak beli-beli juga, itu cara learning, cara data scientist prediktifnya itu bakal beda lagi di datanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin itu maybe it will stay for sometimes, tapi itu kita ngomongin tentang prediktif, kita ngomongin tentang when you talk about the coding itu bakal. Jadi kalau data apa yang kira-kira bisa digunakan dari perusahaan untuk melihat kasus ini? Biasanya kita lihat customer journey juga ya. Kalau misalnya kamu ngelihat website itu, tahu-tahu lihatnya barang itu, terus yang keluar, tahu-tahu kamu close the homepage.
kita juga nge-track time-nya juga, misalnya 5 detik keluar lagi, 5 detik keluar lagi, 5 detik keluar lagi. Baru kita tahu ada issues di situ. Is it about you? Kalau is it about our homepage? Kalau misalnya bukan homepage, berarti itu balik lagi ke segmentation. Berarti mereka itu target produk itu bukan ke target yang benar. So it will slowly bukan ke kamu lagi, gara-gara mereka will realize kalau segmentation-nya itu bukan untuk kamu gitu. So itu balik lagi ke segmentation. Kalau kita udah ngeliat itu seperti kayak funnel tadi yang aku pasti lihat ya, dari visitornya berapa, drop-nya sampai berapa. Jadi kita ngelihatnya di mana yang keluar, page-nya mana yang keluar, akhir-akhirnya masih juga nggak beli atau apa. Nah, itu balik lagi ke segmentation. Oke, ya betul banget sih Kak Winnie, karena kayak kita dengan searching di Google atau dengan kita chatting dengan teman, kita pengen beli barang apa, biasanya itu langsung kesimpan juga ya, langsung muncul tuh nanti kalau kita buka Instagram atau marketplace platform gitu, biasanya akan langsung muncul, karena itu yang tadi udah kita bahas. Ngomong di WhatsApp aja kadang-kadang dia udah sama muncul itu, gara-gara Google, WhatsApp, everything all synchronized, udah kayak omni-cycle. Ya, share. Oke. Next question di sini ada dari Kak Andre. Malam Kak, izin bertanya. Begini, untuk data mungkin ada kesalahan dalam penginputan dan tidak semua data yang 100% akurat. Apakah ada persentase wajar untuk kesalahan dari data yang dipakai? Oke, kalau misalnya dari semenjak kerja data analis sampai sekarang kita belum kasih presentasi, gara-gara kita always try and kita always do data cleansing. Kita buat data cleansing, and sampai biasa kita play with berapa ratus, misalnya kita ngomong tentang user, kita play berapa ratus, and kita check out accuracy-nya. Kita nggak ada fix on the kind of persentase biasanya, but it's a continuous movement biasanya. Kalau dari kita, tapi biasanya itu lebih dikerjain dari data scientist ya. So kalau kita discuss, kalau misalnya kayak we have a daily discussion, kita nggak ada fix untuk persentase. Kalau aku sama data analyst sama business analyst waktu ngomong, kita nggak ada ngomongin tentang fix percentage biasanya, tapi kita lihat kondisi juga, and produk apa, orangnya gimana, and what is the business juga biasanya. Jadi kita biasa we don't really put a fixed percentage usually. Gitu, karena memang untuk pembagian dari pekerjaan datanya juga berbeda-beda gitu ya Kak Winnie ya. Kalau misalkan dari data analis memang lebih membaca trennya itu seperti apa gitu kan, insight-insight apa yang didapat, sedangkan untuk pembersihan data sebelum data itu diolah itu dilakukan oleh data engineer gitu. Data engineer, ntar data scientist-nya beda lagi, data engineer-nya beda lagi. Nah, business analyst-nya lebih ke analisis tentang bisnis, apa performance-nya, about decision-nya, about decision making, about product improvement-nya. Kalau data scientist-nya mungkin lebih about predictive, about lebih ke program language juga. And data analyst-nya lebih ke visualization-nya, data engineer-nya lebih nggak bersih-bersihin sampai bersih buat data analyst sama business analyst-nya make gitu. Yes. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar tentang data cleansing mungkin, data visualization, dan apa itu predictive, apa itu machine learning, bisa belajar di DQ-Lab pastinya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Rian Ramadan. Hai Kak Winnie, mau tanya, kalau di online pajak, apakah semua departemen bisa akses data yang dipunya departemen data? Enggak. Data is always the powerful one ya. Jadi data itu bisa lihat, even aku sebagai business analyst, aku nggak punya akses ke semua. Jadi kita pasti ada lihat tier juga, kayak bos punya, kita pastinya ada yang lebih finance and staff, lebih yang ke atas. Kalau kita ngomongin tentang produk data, mungkin sebagai data team kita ada akses ke semua produk. Tapi untuk yang lain, mereka nggak punya akses untuk semua, enggak. Gara-gara itu lebih ke apa yang di produk satu beda dengan produk yang lain, and we cannot share this kind of thing. Ya. Karena ya memang kebutuhan dari tim data juga berbeda-beda gitu ya, dari Kak Winnie ya. Jadi kayak memang untuk yang divisi A mungkin lebih mau membaca tren, jadi melihatnya dari seberapa banyak minat
pesertanya yang mendownload, atau nanti untuk yang divisi lain itu juga beda lagi yang dianalisa? Kayaknya yang paling kita bisa lihat, kita kalau ngomongin tentang sales, kalau misalnya sales team nggak bisa lihat tentang, misalnya di online pajak sendiri, kalau misalnya dia mungkin maksimalnya cuma bisa lihat email, nomor telepon, atau mereka tuh udah pernah pakai produk apa aja gitu. Tapi untuk yang lain-lain itu mereka don't have the access. Gara-gara kita yang access untuk kasih tahu mereka ini customer yang kalian should go with gitu. Ini customer yang bagus untuk kalian sell. Cuman untuk detailsnya it's not for them gitu. Iya. Oke. Ini sebenarnya menarik banget sih pembahasan kita hari ini gitu. Rek, jadi aku pengen coba sih dari teman-teman, ada nggak sih yang mau nanya langsung nih mungkin ke Kak Winnie? Coba dong kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya langsung, boleh di chat, Kak, saya mau nanya langsung dong, nanti kita bisa unmute gitu ya, Rek. Benar. Jadi mungkin teman-teman yang susah mengekspresikan dengan kata-kata ya. Dengan tulisan gitu. Ya, mungkin kita bisa kasih akses untuk bertanya dengan unmute. Kita kasih akses nanti untuk on cam dan on audio juga. Tapi ini ada pertanyaan lain, Kak, sepertinya nih, Kak Grace. Oke, di sini ada Kak Viko gitu yang bertanya, "Hai Kak Winnie, apakah kita perlu menguasai skill selain bisnis analis atau untuk bisnis analis maksudnya? Skill apa aja yang perlu dikuasai?" Kalau business analyst itu lebih ke analisa. Biasanya sih all the companies mau setidaknya kita bisa at least basic programming biasanya ya. Of data analyst itu yang ngerjain semua visualization, tapi merekanya mau kita at least do basic programming, setidaknya seperti SQL dan Python itu mereka biasanya harus, gara-gara we cannot rely untuk ke data analyst untuk kerjain semua visualization sebelum kita buat decision-nya. Sebelum kita buat apa yang bagus, apa yang enggak, kita nggak bisa nunggu orang terus. Jadi biasanya kita harus harus bisa basic programming. And I think communication is one thing also. Gara-gara di business analyst, kalau data analyst itu kerja di data and it's about visualization, mereka buat di laptop gitu. Tapi kalau communication, we have a lot of chats with product. Gimana kita ngomongin tentang metrics nih ya. Satu produk ini mau metrik apa aja dari kita. Kita harus tahu, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai consumer, sebagai user, dan kita bisa memposisikan kita sebagai the company gitu. Kira-kira di company apa yang kita mau measure dari mereka, and di sisi user kira-kira apa yang bisa buat kita attract. Jadi communication kita di data, di business analyst, kita harus bagus bisa communication ke sales, ke marketingnya, ke produknya, even ke developernya juga. Gara-gara kita mau tahu data kita kalau ada salah di mana gitu. Jadi communication itu works. And I think business analyst-nya bisa dipelajari ya. Kayaknya analisa ini bisa dipelajari. Because as you know, aku start as a data, bukan langsung as a business analyst. So lebih ke data, and start from there. Aku lebih suka ngomongin tentang analisa and decision making. Makanya lebih ke business side daripada ngomong tentang programming gitu. Makanya I think it's thing that can be learned gitu. Oke. Aku jadi pengen tanya deh. Ini mungkin sekalian teman-teman ada pertanyaan sembari menunggu juga. Kalau misalkan bisnis analis sama, kan ada juga istilah bisnis intelligence ya Kak ini ya, yang biasanya kita dengar. Dan itu ada perbedaan yang signifikan atau sebenarnya agak mirip-mirip sih Kak? Business intelligence sama business analyst, I think they have actually. I really think. I mean, as me as a business analyst, I think they kind of have a significance in the kalau ngomongin tentang intelligence. Gara-gara di intelligence mereka menguasai tentang teknikalnya harus lebih banyak daripada business analyst. Intelligence lebih ada lebih bisa. It's about business and also the IT together. Kalau di business intelligence, I mean bukan berarti business analyst nggak, cuman lebih banyak di business intelligence gitu. Oke, porsinya ya berarti ya. Ya, porsinya lebih banyak gitu.
Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya sepertinya. Pertanyaan lanjutan tadi dari Kak Viko. Di sini nanya lagi, Kak, bagaimana Kak Winnie mengefisiensikan banyaknya kewajiban pekerjaan sebagai bisnis analis dalam waktu yang mungkin terjadwal? Wah, ini banget. Ini kayaknya pas ditanya dalam waktu yang mungkin terjadwal, aduh, bener. Kalau bisa dijawab mungkin satu minggu. Satu minggu juga kepake mungkin kadang-kadang ya. Menguasai skillnya itu lebih kayak I think this is one of the tips also ya. Kalau aku selama kerja dari data analyst sampai ke business analyst itu we write down what we learn and apa that waktu on journey pas kita nge-solve sesuatu, misalnya kita lagi buat business analysis and ada satu yang janggal tapi it's not significant, biasanya kita harus put it aside. Put it aside untuk kita uncover it next time. Gara-gara and the next time kita bakal somehow ketemu lagi isu itu. Jadi kita bisa pakai how to say ya, tunggu. Lebih kayak keep learning and makai data yang kita udah kayak approach salah gitu, kita harus write it down semua instead of kayak let it go. Gara-gara something is break inside, we need to fix it. Gara-gara kalau misalnya kita nggak fix it, kita bakal makai waktu yang lebih banyak untuk ngerjain sesuatu. Gara-gara kalau misalnya kita ngomong as a business analyst, kita ngomongin tentang analisa dari awal sampai akhir, tahu-tahu datanya ada yang nggak benar. If it's not fixed, it may be fixed temporarily for now, tapi kalau it's not fixed, the next time we do, kita bakal redo the same thing again. Kayak harus fix dari awal sampai akhir. And ini terjadi banget, apalagi kalau misalnya data kita yang kayak kurang bersih. Jadi kalau misalnya about menguasai skillnya, I think I never kayak nggak pernah time myself, but it's really on learning. I think I'm thankful juga about all the companies yang I work. I think it's about opportunity and mereka ngasih time untuk the learning time ya. Kayaknya nggak really ngejawab bagaimana efisiennya, cuman I don't know, it just goes all the way. Ya, belum pernah mikir ya gimana caranya, tapi it just goes smoothly gitu. Oke, karena tren juga berubahnya cukup cepat dan itu yang harus dianalisa setiap saat gitu ya. Harus cepat. Biasanya kita harus kayak is quick, harus cepat. Gara-gara everything change so fast. Gitu biasanya is kind of kita harus bergerak lebih cepat kalau misalnya untuk ngomongin tentang data ya. Yep. Betul sekali. Kak Winnie, ini ada pertanyaan selanjutnya, dan ini cukup menarik, dan dari Kak Vita. Kak Winnie, apa sih yang membuat tertarik untuk menjadi data analis? Nah, mungkin bisa sekalian di-share nih, untuk ke teman-teman semua, kalau misalkan mau jadi data analis, tips-tipsnya tuh seperti apa sih? Yang pasti harus kepo ya. Harus kepo, karena terus mencari tahu hal yang baru. Bener itu, harus kepo. Kadang-kadang aja mungkin departemen lain sampai sebel ya, gara-gara kita bertanya yang kayak mereka, apaan sih lu nanya terus gitu kadang-kadang. Gara-gara kita mau tahu, kadang-kadang itu business analyst tuh kadang-kadang kalau aku ngomongin sama departemen aku, kita tuh kayak detektif kadang-kadang. Ada salah satu yang salah, kita mau tahu dari mana yang salah ya, kita mau tahu dari mana salah ya, dan kita bakal korek dulu sampai mungkin semua departemen bertanya, loh, lu dapat ini datanya dari mana? Lu dapat ini dari mana? Ini ambilnya dari mana? Lu kenapa nggak pakainya ini? Kenapa nggak pakai yang itu? Jadi itu benar, kita harus kepo banget kalau yang begini. Kalau kenapa aku tertarik, nggak tahu ya, kalau ngomongin tentang I'm not in data analyst, but aku lebih ke business analyst ya, gara-gara aku suka both communication. One thing is communication, and I like to learning untuk decision making. Aku tertarik untuk buat efek and how about data itu bisa digunakan untuk decision making. Gara-gara I think decision making is a really important thing di company. Kalau kita punya data analisa is bagus, kita kasih decision and it really impacts the company. Aku suka efeknya, kayak
after impact-nya itu gimana gitu. I think itu mendorong juga untuk jadi analis ya, kayak mau tahu dari mana sampai mana and gimana entarnya and decision yang kita buat gitu. Ya, jadi itu kayak it attracts me sama. Mungkin kayak lebih kayak apa yang bisa dibuat dari data menghasilkan impact yang seperti apa gitu Iya, kan. kita penasaran banget data gua yang gua buat ini, decision yang gua kasih ini impact-nya tuh gimana gitu. Makanya orang data itu selalu try sampai kita dapat yang benar, dapat yang bagus, dapat efisien gitu, dapat yang bersih datanya, dan kita baru oke. Baru happy udah gitu. Oke, teman-teman sekalian, masih adakah yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi yang masih penasaran, pengen tanya sekitar bagaimana pengembangan bisnis untuk dari data ya, untuk mengembangkannya lebih cepat. Terus mungkin ada yang pengen bertanya juga soal pekerjaannya mungkin gimana. Nah, ini mungkin teman-teman kita bisa kasih waktu lagi, tapi sembari menunggu teman-teman mungkin yang mau bertanya di sesi yang kali ini, mungkin aku ingin mengingatkan, jadi teman-teman nanti untuk untuk sesi setelah Q&A ini akan ada sesi feedback form. Pengisian feedback form, maksudnya di sini sudah dibantu Kak Grace juga ya untuk linknya di sini, teman-teman bisa mengisi untuk kritik dan saran dari sesi kali ini. Dan mungkin teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan Dikilab juga kita terbuka banget di sana, ada di bagian sana teman-teman bisa mengisi untuk tertarik nih untuk berkolaborasi, pengen dibikin apa, terus nanti bisa juga ada nomor teleponnya di sana untuk mengontak lebih lanjut dan kolaborasi. Mungkin kita bisa bicara lebih lanjut lagi untuk ke depannya. Nah, di sini juga udah di-share juga ternyata sama Kak Grace ya, untuk kolaborasinya di sini bisa teman-teman bisa mengadakan webinar seperti ini dengan Dikilab, mungkin yang berhubungan dengan data juga atau data science, dan silakan langsung untuk dihubungi nomor yang ada di sana, tertera di sana. Oke, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup dari teman-teman sekalian. Berarti sesi Q&A-nya mungkin aku tutup juga. Dan sebelumnya aku akan share kembali apa yang sudah dipersiapkan, mungkin peluang untuk teman-teman juga untuk mendapatkan hadiah. Jadi di sini akan ada nah ini, tapi sebelum yang ini kita sebentar. Sebelum feedback form ini, nanti aku akan meng-share kembali dari teman-teman sekalian bisa banget mengikuti giveaway yang disiapkan oleh online pajak juga. Nah, bentar ya teman-teman. Oh, ternyata ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, bentar Kak, aku ada satu pertanyaan lagi. Kau ini masih standby kan ya? Yes. Oke. Mas, kita akan ada beberapa pertanyaan lagi. Ini Mas Bayu sepertinya nanti akan ada satu pertanyaan. Berarti mungkin sekitar 3 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Kak Winnie ya? Oke. Ini Viko sepertinya tadi sudah bertanya, tapi ada pertanyaan lagi Kak. Apakah Kak Winnie juga menganalisa big data sebagai data bisnis analis Kak? So far aku sekarang itu masih lebih ke project ya. Kalau untuk di business analysnya lebih ke ad hoc project for now. Tapi untuk pegawai ini juga menganalisa big data. So untuk big data previously yes, but currently belum. Oke, berarti tidak ya. Terus untuk for current job ya. Oke. Terus mungkin kalau ke depannya nanti butuh belajar untuk mengolah data, bisa belajar di Dikilab juga ya Kak? Previously iya, cuman sekarang ini lebih fokus yang lain gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Winnie ya. Kesan-pesan dari Kak Winnie sebagai bisnis analis untuk orang yang baru
akan bekerja dalam bidang data itu apa ya? Wah, ini menarik nih, nanya kesan-pesan. I think yang paling aku lihat dari kerja di business analyst, I think is track the right KPI. Track the right KPI. I think itu yang paling, gara-gara sebagai maybe business analyst ya atau data analyst, kita kasih tahu ke mereka kira-kira matriks apa yang mereka harus pakai untuk measure misalnya sales atau apa aja, kita yang kasih tahu gitu. Kalau misalnya kita punya matriks nggak nyambung dengan apa yang goals yang mereka mau, then it will not work. Goals-nya apa, matriksnya harus sesuai dengan untuk achieve the goals. Jadi matrix itu banyak banget, udah terlalu banyak. Jadi kita harus benar-benar tahu matriks apa yang mau kita pakai di business analyst, di data analyst yang kita mau measure. Jadi, I think it really play a lot part. Oke. Ya. Jadi untuk menyesuaikan ininya goals-nya juga ya. Jadi ya, menyesuaikan goals and metrics. Iya, oke, menarik. Oke, ini pertanyaan Bayu yang tadi ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, oke. Pertanyaannya, tantangan dan masalah apa saja yang mungkin terjadi di dunia nyata dalam bidang bisnis analis? Wah, ini first time. Satu, time. Business analyst kerjanya kita harus analisa. Kalau analisa itu kita pasti ada report. Reportnya itu per bulan. Kita harus ada presentation. So time is like chasing us, kayak time. Jadi kalau misalnya kita harus ada really interest in it, kalau kita nggak ada interest in it, kita bisa kayak udahlah gitu. Gara-gara I think in data, walaupun kita ngelihat analisnya itu sedikit, tapi the work at the back itu biasa lebih banyak. Jadi work at the back on how to produce the analysis itu biasanya take quite sometimes gitu. Jadi kalau misalnya, jadi time is one thing, and I think is also interest ya. Kalau misalnya tantangan dan masalah, also I think is about technical ya. Kalau misalnya kalau kalian belum ada basic programming, I think it's good to learn. Kalau kalian mau masuk anything about data, mau jadi data, because in business analyst, I think it's one of the basic ya. Kalau misalnya kita ngomong analyst, business analyst itu yang paling basic untuk technical. Kalau kalian mau data analyst, kalian harus lebih pintar lagi technical stuff-nya. Kalau mau jadi data scientist harus lebih expert lagi gitu. Data engineer apalagi harus lebih expert lagi. Jadi kalau about business analyst, tantangannya sekarang mungkin lebih untuk belajar on how to do your work and also how to learn the technical stuff. Gimana cara coding, gimana cara tahu the back stuff about data. Jadi ini kadang-kadang biasa ngelihatnya ABC, tahu-tahu sekarang ngelihatnya tanda kurung, petik kurung, ini itu. Jadi ini kadang-kadang kan bilang, aduh kerjaan aja belum selesai, ini lagi masih mau belajar gitu. Iya benar-benar. Siap. Oke, berarti pertanyaan? Iya, oke, sama-sama. Pertanyaan dari tiga pertanyaan terakhir berarti sudah selesai. Berarti kita juga menutup sesi Q&A-nya. Kali ini thank you banget atas jawaban-jawabannya juga tadi. Thank you. Teman-teman juga pertanyaannya keren-keren semua, antusias. Banyak kelihatan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kerennya ya. Oke, berarti setelah ini aku mau share lagi nih bagi teman-teman mungkin yang sudah lupa ya apa yang tadi aku sudah share juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin kalau untuk giveaway-nya, teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan hadiah dengan total 300.000 untuk 3 orang pemenang ya. Jadi caranya dengan upload Instagram Story momen selama webinar ini. Tadi sih sudah aku lihat sudah ada beberapa yang sudah mulai posting Instagram Story-nya ya. Jadi mungkin luar biasa banget. Dan jangan lupa di-tag mention sama akun Instagram yang ada di sini. Jadi sini ada @QLab sama live@onlinepajak. Jadi teman-teman jangan lupa di-tag juga di kedua akun ini. Dan bikin semeriah mungkin karena nanti akan mendapat hadiah total 300.000 ini berupa voucher GrabFood. Jadi lumayan lah ya untuk teman-teman untuk dikonsumsi gitu ya. Dan terus teman-teman sekalian, jadi setelah selain mengingatkan giveaway ini juga,
aku juga ingin mengingatkan ya teman-teman untuk yang belum mengisi feedback form. Jadi teman-teman di sini bisa banget dengan cara scan QR-nya atau nanti mungkin yang sudah di-share sama Kak Grace juga link-nya bisa diklik lalu bisa diisi aja feedback-nya mengenai sesi hari ini. Kira-kira penilaian sesi hari ini seperti apa? Mungkin ada kritik dan saran juga teman-teman. Feel free untuk menyampaikannya di sini. Dalamnya nanti pasti akan kita baca dan untuk improvisasi ke depannya juga. Dan teman-teman juga kita kok jadi saya ngomongnya. Kita terbuka juga untuk teman-teman yang pengen berkolaborasi dengan Diki Lab, bisa menghubungi nomor yang sudah ada di Kak Grace share juga tadi sini, dan teman-teman juga bisa save juga mungkin nomornya atau mungkin bisa didiskusikan dulu dengan teman-teman yang lainnya. Apakah kita pengen bikin webinar seperti ini mungkin yang berhubungan dengan data science juga, berhubungan dengan data, itu feel free banget nanti untuk dihubungkan ke kontak yang sudah ada sudah di-share tadi. Dan juga mungkin kalau teman-teman pengen bikin kayak workshop juga atau mungkin seperti acara yang lainnya atau sponsorship juga mungkin juga tertarik untuk sponsorship dengan Diki Lab, kita juga terbuka dengan hal seperti itu, jadi bisa langsung dikontak aja. Nah ini feedback formnya teman-teman mungkin yang lagi mengisi sekarang kami akan tunggu juga, tapi setelah ini kita akan ada sesi foto bareng nih, jadi teman-teman mungkin bisa open kameranya juga di sini dan juga bisa aku juga pengen tahu sih kayak melihat nih wajah-wajah yang sudah mengikuti sesi hari ini tuh bagaimana gitu, jadi pengen banget melihat langsung ke muka-muka teman-temannya, teman-teman yang ada di sini maksudnya. Oke, mungkin stop share dulu. Kita lihat mungkin ya nih teman-teman. Oh, masih banyak ya. Kirain pada tidur nih. Tapi masih semangat semua ya. Keren. Gue ngomong sampai mereka pada tidur. soalnya kadang-kadang ada yang dipanggil gitu namanya iseng aja gitu kan, tapi kayak nggak jawab-jawab gitu. Sepertinya mungkin bisa aja melakukan lagi ada kegiatan yang lain mungkin, Re. Oh iya, udah oke. malam. Tapi ini teman-teman di sini masih semangat dan antusias banget loh untuk belajar. Benar. Positif sekali ya Kak Grace ya. Mungkin emang lagi sambil mengikuti webinarnya, tapi sambil juga melakukan hal yang lain ya. Jadi mungkin ada yang senang bermultitasking ya. Oke, halo semuanya. Wah, aku lihat sini banyak yang laki-laki ya. Yang cowok, yang cewek nggak ada ya? Di sini, Re. Di sini. Oh iya. Ini juga. Yeah, right. Bener juga. Oke, halo semuanya. Oke, ada lagi yang mau... Tapi mungkin ya emang kalau ngomongin tentang analis gitu, banyakan yang cowok yang mau ya. Kalau ngomongin tentang IT, tentang yang gitu, banyak banget. Aku aja udah bilang sama adekku, harus ambil IT, harus ambil data. Ini COVID nggak setahun ya, bentar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lu nggak tahu. Lu mendingan ambil data. Kalau nggak ambil data, ambil IT. Kalau nggak lu ambil marketing, sales gimana. Pokoknya anything yang bisa ke digital, yang bisa pakai internet, udah baru boleh ambil. Lu nggak usah ngomong tentang interior design gitu, ntar dulu gue bilang. Oke. Ntar dulu dah itu. Oh, gimana juga sih. Oke, teman-teman masih ada lagi kah? Oke, kita tunggu mungkin yang masih ini. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sudah bisa mulai sesi fotonya ya. Mungkin. Oke, teman-teman, saya hitung ya. Pasang muka terbaiknya. Oke, oh masih ada yang ini nyalain kamera, yeay. Siap. Oke. Pasang muka terbaiknya ya. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, ada lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, nah ini kan dari tadi mukanya kayaknya kaku banget ya, Kak Grace ya. Jangan ngorbanin gue lagi dong, Re, untuk gaya duluan. Oke. Teman-teman kita pasang berpose dong untuk yang foto keduanya. Siap? Oke, pose dulu teman-teman. Oke, sudah siap semuanya nih posenya. Oke, siap. 3, 2, 1. Cakep. Sekali lagi ya, pose lagi ya. 3,
Sorry, aku yang belum siap. Oke, sekali lagi. 3, kok aku salah pencet sih? Oke. 3, 2, 1. Sip, keren banget. Thank you semuanya teman-teman. Dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti sesi hari ini, jangan lupa nanti untuk mengisi feedback formnya. Dan di feedback formnya itu nanti teman-teman juga akan bisa memberikan seperti kesan dan pesan juga, mungkin ada kritik dan saran juga. Mungkin ada juga teman-teman yang ingin tertarik untuk berkolaborasi, bisa juga untuk di-share di sana kolaborasi seperti apa, mungkin ya workshop, webinar, dan partnership nanti bisa diisi dalam feedback form itu. Dan teman-teman juga mungkin kalau ingin ngecek online pajak lebih lanjut bisa di Instagramnya online pajak dan live at online pajak juga ya, mungkin untuk share kegiatan sehari-harinya seperti apa, dan mungkin community-nya seperti apa juga bisa dicek juga. Kalau untuk DigiLab kita bisa cek di @DigiLab di sana, nanti teman-teman bisa mengetahui juga mungkin kisah-kisah member sukses, ada juga mode-mode yang ada di DigiLab mengenai seputar tentang DigiLab, event-event juga bisa tahu lebih lanjut di sana. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga dari tim online pajak, Nia, Winnie juga sudah banyak berkolaborasi dengan DigiLab juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Mohon maaf kalau bila ada salah-salah dari kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang dekat ya, dalam waktu-waktu dekat lah intinya. Oke semuanya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih. Thank you, Winnie. Terima kasih Thank you, semuanya. Nia. Makasih. Thank you. Thank you teman-teman semua yang udah join